It is F1000, and it's lights out, and away we go. In 2020, we're off the track. Lewis Hamilton has found his voice, and on it, once again, he's found his groove. And now he finds himself alongside Michael Schumacher as top in the record books. The World Championship record is equalled. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a 7-time champion of the world. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your 7th world title. Thank you so much, guys. Woo! Woo! That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support. Halo, selamat datang kembali di Obras F1, obrolan santai seputar Formula One. Kembali lagi ke bareng host Obras F1 bersama gua Kaca, dan seperti biasa ditemani rekan gua Angga Hamilton. Sebenarnya nggak sudi sih pakai nama Hamilton sih belakangnya, cuman apa daya pakai bahasa hari ini ya. Nggak apa-apa. Lu bikin skrip kan soalnya lebih ke arah Schumacher. Jadi gua yang pakai baju Ferrari akan mewakili Lewis Hamilton. Tenang saja. Oh ya, biar berimbang ya. Oke. Kita belum opening tapi kita udah kasih spoiler episode kita soal apa. Ya. Kita apa belum nih, opening padahal. Iya. Ya, hangat lah ya. Kita bahas topik yang masih jadi perbincangan, masih hangat diperbincangkan soal Hamilton yang berhasil mengalahkan rekor kemenangan dari Schumacher. Kemarin disamakan oleh Hamilton 91 kemenangan di Nürburgring, which is salah satu tempat kesayangan tempat Schumacher sering menang juga ya, padahal di Nürburgring tuh ya. Terus dikasih semacam penghargaan secara simbolik oleh anaknya Schumacher, yaitu Michael Schumacher Junior atau Mick Schumacher. Dia dikasih helm dari Skumi semasa dia membalap di Mercy. Terus lanjut lagi di Portimao, Hamilton akhirnya menjadi pembalap tersukses sepanjang sejarah F1 dalam hal menang balapan. Jadi di Portimao, Hamilton menambah koleksi kemenangannya jadi 92, dan dengan kemenangan dia di Imola kemarin nambah lagi jadi 93 kayak nomor motor Marc Marquez. Nah, yang mungkin yang kita sama-sama sepakat bahwa Hamilton dan Schumacher sama-sama pembalap hebat. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak media atau ya lu mungkin lihat lah banyak wacana, banyak perbincangan di media sosial atau bahkan di beberapa artikel pun bilang selalu membanding-bandingkan antara Hamilton dan Schumacher. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat secara angka, pasti kita setuju lah Hamilton itu unggul. Dari jumlah kemenangan, jumlah pole, jumlah juara, jumlah yang saat ini belum bisa dikalahkan oleh Hamilton adalah jumlah juara dunianya. Jumlah dunia sama jumlah race. Race enggak ya? Jumlah race juga udah lewat kan. Tapi yang belum berarti saya gue tinggal juara dunia sama fastest lap. Kayak seingat gue tuh ada dua rekor yang belum pecah, cuma gue lupa apa. Satu itu kan juara dunia 7 kali, Hamilton kan baru 6 nih. Sama tahun ini, kalau misalnya tahun ini dia menang, dia baru 7 tuh, baru sama Skumi. Kalau misalnya dia lanjut balapan tahun 2021, kalau menang lagi baru tuh pecah 8. Seingat gue tapi ada satu rekor lagi, cuma gue lupa datanya. Pokoknya ada satu rekor lagi yang masih dipegang Skumi, Hamilton
Hamilton belum bisa ngejar. Gue lupa apa mungkin itu ya yang apa tuh bisa pole sama fastest lap, menang balapan sama fastest lap kali ya, lupa gue. Oke gitulah. Fastest lap memang. Ya kayak gitu deh. Kayaknya itulah ya. Ya. Nah, mungkin kita mau bandingin ya. Kita sih mau diskusi. No hard feeling. Ini percakapan antara dua penggemar Ferrari ya. Antara dua penggemar Ferrari yang tumbuh dan berkembang melihat Schumacher. Gue jujur tertarik nonton F1 karena Scumi. Gue nonton F1 di tahun 2000-an awal, di mana yang namanya F1 identik dengan mobil merah, which is Ferrari, which is Michael Schumacher. Hampir nggak bisa dipisahin tuh yang namanya F1 sama Schumacher. Kalau lu gimana? Lu terhadap Scumi itu lu apa ya, impresi lu atau apa ya, pengalaman lu terhadap Scumi itu apa? Gue pertama kali nonton F1 itu tahun 97 ya. Waktu itu masih di channel Antv. Dan iklannya itu yang gue ingat, misalkan Grand Prix Jerman ya, saksikan balap mobil F1 langsung dari Jerman bersama Michael Schumacher ya. Nah itu masih terngiang loh, masih di telinga gue. Jadi ibaratnya F1, Ferrari, Schumacher kayaknya selalu identik di F1 di era 90-an kala itu. Dan semenjak kenal Schumacher, kenal F1 lebih detail, akhirnya gue terus menggemar F1 hingga sekarang, sekaligus timnya Ferrari, meskipun sekarang itu agak hancur-hancuran ya, tapi ya mau gimana lagi gitu lah, ya namanya tifosi harus setia kan, meskipun siapapun pembalapnya tetap Ferrari. Tidak usah membahas Ferrari. Sekarang kita mau bandingin, ada beberapa aspek yang mungkin bisa dibilang jadi beberapa beberapa aspek yang gua berdua rasa, dan gua dan Angga rasa itu comparable terhadap Scumi dan Hamilton. Tapi balik lagi, dua-duanya adalah pembalap hebat yang berhasil menaklukkan tantangannya pada masanya. Jadi ya gua nggak mau berdebat panjang lebar. Oh si Scumi lebih ini Scumi lebih jago, oh Hamilton lebih jago, Hamilton kebantu mobil doang. Enggak gitu. Semuanya dua-duanya adalah pembalap pembalap yang sangat amat pintar, jago pada masanya. Yang pertama apa bro yang kita bisa bandingin dari Schumacher dan Hamilton? Yang kita lihat pertama kali adalah tahun di mana pembalap ini melakukan debutnya ya. Kalau kita lihat, Schumacher itu memang memulai debutnya pertama kali adalah tahun 91. Dan itu pun statusnya bukan sebagai pembalap inti atau sebagai pembalap full season maksud aku ya. Karena di sini dia sebagai pembalap pengganti sebenarnya. Pengganti Bertrand Gachot yang tahun di Grand Prix Belgia tahun 91 itu dia terkena kasusnya nyemprot supir taksi, nggak tahu itu mungkin sanitizer mungkin ya yang sempat ke petugas taksinya, kita nggak tahu. Nah pada saat itu Schumacher bergabung dengan tim papan tengah, yaitu tim 7up Jordan. Jadi tim papan tengah yang sebenarnya belum ada notabene untuk juara, tetapi Schumacher membuktikan hal tersebut. Dia bisa kualifikasi ke-7 meskipun pada saat race dia harus gagal finish. Nah melihat kondisi seperti itu pada tahun 92, dia dilirik oleh Flavio Briatore. Dia melihat ada potensi dalam diri Schumacher, akhirnya dia membayar ke tim Jordan untuk menarik Schumacher ke tim Benetton pada saat itu. Jadi sebenarnya tahun 91 ini adalah tahun debut Schumacher, tapi nggak full season ya, jadi hanya satu race aja. Dan full debutnya itu memang tahun 92. Waktu itu bersama Benetton yang Camel, kalau nggak salah, Camel Benetton. Kemudian kalau untuk Hamilton sendiri, dia bergabung pada F1 pada tahun 2007. Dia full season dan beruntung juga dia bergabung dengan McLaren Mercedes, berpartner dengan juara dunia tahun sebelumnya Fernando Alonso yang baru 2 kali juara dunia dan berhasil mengalahkan Schumacher. Dan memang sih target dia memang mengalahkan Schumacher sebelum dia pensiun dan akhirnya terwujud.
Memang agak beruntung juga sih ya kalau untuk seperti kontras antar dengan Schumacher yang bergabung dengan tim papan tengah, tapi Hamilton bergabung dengan tim yang notabene udah kondisinya bagus lah seperti itu. Tapi gimana ya? Hamilton memang sangat beruntung pada tahun debutnya bergabung dengan McLaren Mercedes yang begitu kompetitif. Dan di Grand Prix debutnya juga Hamilton start keempat dan finish ketiga di belakang Kimi Räikkönen, nggak salah Kimi Räikkönen, Fernando Alonso. Jadi ya lumayan sih pada saat debutnya Hamilton memang memiliki mobil yang memiliki kontribusi dibandingkan dengan Schumacher. Seperti itu. Ya, nah bener tuh, gue setuju. Even kalau kita lihat dari tahun debutnya Schumacher 92 itu menang konstruktor siapa ya? Masih McLaren bukan sih? Masih pada saat itu ya, 91 ya. 91 kalau nggak salah masih McLaren deh. Itu Senna sama Prost masih ini kan, masih gontok-gontokan kan tuh. Oh enggak. Prost sudah pindah ke Ferrari. Oh iya, Iya, Prost itu pindah ke Ferrari. Iya, jadi dia Senna berpartner sama Gerhard Berger. Iya. Prost sama Mansell. Maksud gue ya Benetton itu kan sebenarnya juga bisa dibilang bukan top tier tim sih, tapi bukan ya tidak semediocre Jordan lah ya pokoknya. Iya. Sementara jadi Schumi itu bisa dibilang membangun karirnya itu dari Benetton di 92-93 sampai dia bisa juara dunia di 94 dan 95, dan itu bareng Benetton juga. Di tim itu dia kenal sama yang namanya Ross Brown, dia kenal sama yang namanya John Todd, kenal sama yang namanya Rory Byrne, yang akhirnya berkontribusi di karirnya berkontribusi di karirnya di Ferrari itu kan, itu dia pas dia pindah ke Ferrari itu kan dia kayak boyongan ini kan, kayak bedol desa, pindah bawa semua orang kepercayaannya itu. Nah, akhirnya berbuah hasil di tahun 99 Ferrari konstruktor, baru itu di tahun 2000 dia bisa double World Championship konstruktor juga, juara dunia pembalap juga. Nah, sementara kalau Hamilton, ya gue setuju sih, dia mulainya tuh mulainya ada di tim yang kuat lah di McLaren. Walaupun dari tahun terakhir juga McLaren juara itu kan sebenarnya di tahun 98 kan, bersama Mika Hakkinen, dan juara dunia terakhirnya pun ya dari Mika Hakkinen di tahun 99. Tapi McLaren itu tetap sebagai semacam kayak Red Bull sekarang lah, bukan dia tetap konsisten jadi penantang juara dunia, walaupun tahun-tahun terakhir itu benar-benar didominasi oleh Ferrari sama Renault. Nah, gue cukup setuju sih, Hamilton cukup punya walaupun ini ya, itu Hamilton itu bisa ditarik ke McLaren itu kalau atas jasanya Ron Dennis, itu dia percaya banget sama Hamilton, dan memang debut dia di GP2 pun dia memang bagus banget, makanya Ron Dennis percaya untuk langsung masukin Hamilton ke McLaren. Dan dulu tuh seingat gue belum ada kayak, kalau sekarang kan kayak ada tim utama sama tim, ya boleh bilang tim satelit lah, kayak sekarang Ferrari tuh kayak punya Alfa Romeo, terus Red Bull punya Toro Rosso. Kalau dulu kan ibaratnya McLaren nggak punya tim temenan gitu yang dia bisa naruh Hamilton dulu sementara untuk dia bangun karirnya. Ya mau nggak mau dia narik langsung. Iya, nggak bisa jadi pembalap titipan. Mau nggak mau dia harus ya udah tarik aja langsung ke ini, ke tim utama. Toh gua ada Alonso gitu. Ternyata Hamilton malah bisa jadi pressure antara Hamilton juga ke Alonso juga, ke Ferrari juga. Dan siapa yang sangka ya 2007 tuh hampir aja juara dunia kalau dia nggak
melakukan error tuh, benar-benar driver error yang di Cina 2007. Kalau di Cina 2007 gak kejadian, juara tuh dia di tahun tahun pertama. Nah, abis itu setelah kita bandingin tahun debut, apalagi nih? Oke, yang ini yang paling krusial ya, pembalap yang harus dikalahkan. Karena kalau kita lihat dulu ya, yang untuk Schumacher tuh mulai debut tahun 91. Di tahun 91 itu banyak pembalap-pembalap legend, bukan pembalap-pembalap senior, ibaratnya gitu ya. Contoh aja seperti Alain Prost, kemudian ada siapa lagi ya, mendiang Ayrton Senna, ada Nigel Mansell, ada siapa lagi tuh, ada Riccardo Patrese, kalau nggak salah deh. Itu banyak banget. Jadi Schumacher harus mengalahkan pembalap-pembalap legendanya untuk bisa bersaing di F1. Jadi Schumacher harus memanfaatkan semua skillnya untuk mengalahkan pembalap-pembalap legend itu. Gak cuma pembalap legend aja, pembalap senior juga loh. Kan ada Jean Alesi, ada Gerhard Berger, ini banyak banget tuh pembalap-pembalap seniornya harus dikalahkan. Sedangkan kalau untuk di Hamilton lagi-lagi beruntung ya, karena nggak ada pembalap legenda pada saat itu. Schumacher udah kalah. Era baru lah, era baru itu benar-benar era baru. Era baru. Jadi ibaratnya nggak ada Schumacher tahun 2007 itu, cuman hanya pembalap-pembalap yang senior aja, seperti Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Jenson Button, dan lain-lain sebagainya. Bisa dibilang ibaratnya meskipun Schumacher dan Hamilton itu akhirnya dipertemukan tahun 2010. Tahun 2010 iya, tapi 2010 sampai 2013 ketemu, tapi iya, sayangnya nggak bersaing. Iya, nggak bisa bersaing soalnya McLaren-nya busuk, Mercedes busuk. Iya betul, tapi Mercedes tahun 2012 Schumacher masih bisa pole. 2012 apa 2013 ya nggak salah ya? Schumacher berhasil pole di Monaco 2012 ya. Nah itu udah ada pengembangan tuh. Udah kelihatan lah hasilnya gitu kan. Schumacher udah bisa menang, Schumacher bisa pole, Rosberg bisa menang, dan akhirnya berkembang pas Schumacher memutuskan pensiun tahun 2013, masuknya Hamilton beruntung lagi langsung juara bersama Mercedes. Nah, nggak langsung juara juga. Gue setuju sih, Hamilton ini laki bastard sih. Hoki banget. Gue bilang ini orang bisa hoki banget, bener sih, gue setuju. Tapi di satu sisi gue ini sih, gue salut sama Hamilton. Iya benar, dia nggak harus berhadapan sama legenda ya. Dia ketemunya Alonso, Raikkonen, Button, siapa lagi ya, Heidfeld gitu. Maksudnya pun nggak, ya paling kayak tantangan terbesar dia sampai saat ini ya Vettel sama Max Verstappen. Itu benar-benar dua pembalap yang benar-benar bisa ibaratnya bisa nempel lah, bisa dibilang selama tidak diimbangi dengan mobilnya sih. Iya makanya betul. Jadi gue bilang kombinasi Hamilton sama Mercedes itu kombinasi maut. Mobilnya bagus, pembalapnya bagus, kelar lu. Soalnya kalau kita lihat Bottas dikasih mobil yang sama, nggak bisa sebrilian Lewis gitu. Gue salut sama Lewis gini. Gue salut sama Hamilton itu, dia dikasih mobil apa aja, minimal di setiap tahun tuh dia bisa menang balapan. 2007 dia menang balapan, 2008 menang balapan, menang juara dunia. 2009 itu kan tim besar pada struggle ya. 2009 itu kan yang dominan justru Red Bull sama Brown GP. Bahkan Toyota aja sempat pole di Bahrain waktu itu. Karena karena yang Brown Diffuser itu. Nah, di 2009 2010 itu Hamilton masih bisa menang balapan tuh, walaupun mobil McLaren-nya boleh dibilang nggak terlalu kompetitif. 2011 dia sama McLaren juga masih bisa compete, 2012 juga sama. Nah, terus dia pindah tuh 2013. Ini gue nggak tahu, gue mungkin lu bisa bilang beruntung atau
memang Hamilton sudah melihat peluang yang ada di Mercedes. Di 2013 itu kan Mercedes belum dominan ya, ibaratnya baru ditinggal oleh baru pengembangan, baru ditinggal sama Schumacher. Terus Lauda ceritanya ini nih, Lauda kan nawarin kan, Lauda itu nawarin langsung ke Hamilton, mau nggak masuk Mercedes. Dan akhirnya kata beberapa artikel itu karena bujukan Lauda tuh Hamilton mau masuk Mercedes. Nah ternyata di Mercedes itu ya di 2013 kan dia menang tuh kalau nggak salah di Hungaria tuh. Nah siapa yang sangka sekarang begitu ganti regulasi di 2014, wah itu jadi kayak duet maut tuh. Bayangin lo kalau misalnya karena selain Hamilton, pembalap yang di pertimbangan itu ada Nico Hülkenberg tuh, karena kan sama-sama Jerman, Jerman. Lu bayangin kalau misalnya Hamilton tetap tetap stay di McLaren, gua rasa dia nggak akan ini sih, dia nggak akan dia akan nggak akan superior, bener. Lo bayangin 2013 di kalau misalnya dia masih di McLaren, terus 2014 ganti regulasi jadi jadi V6, terus 2015 itu McLaren ketemu Honda yang kita semua sama tahu betapa sampahnya 2015 sampai 2015 sampai 2017 McLaren sama Honda tuh sesampah apa kita tahu lah ya. Itu maksud gue kayak engine. Damn, he's very lucky, benar-benar visioner, dan dia nggak peduli kata orang. Di 2013 pas dia memutuskan pindah, media kaget kan, dan media bilang, wah nih dia pindah ke Mercedes, masa depannya nggak ada. Ternyata di 2014 juara dunia dong, anjir, gokil. Tuh itu yang gue senang dari Hamilton tuh. Ya walaupun Schumacher juga ini sih, walaupun Schumacher itu juga dari 96 ke 99 kan dia juga ngebangun Ferrari tuh. Itu gue akuin tuh. Dan di setiap tahun itu dia hampir juara dunia juga kan. 96 juga kalau nggak ada insiden sama Damon Hill di Jerez. 96 Jerez bukan? Apa 97 yang Jerez? 97 Jerez sama Villeneuve. 96 itu berarti di Australia bukan? Adelaide ya? Ya sama Damon Hill. Lupa gue. Adelaide itu masih Benetton Schumacher. Oh, masih Benetton. Berarti 96 apa ya insiden itu yang sama Damon Hill? Ingat ya lu? Kalau nggak salah yang di ini deh, British Grand Prix nggak salah. Lupa ingat deh. Pokoknya ada konflik pokoknya deh kalau ada Schumacher mah. Benar dan ya ibaratnya 96 itu walaupun Ferrarinya juga sampah sih. 96 Ferrarinya masih ya baru mulai naik lah, tapi Hamilton bisa Schumacher juga bisa jadi ini title contender. 97 juga sama Villeneuve, 98 99 itu 99 kalau misalnya dia nggak patah kaki di Silverstone juga gua rasa bisa sebenarnya bisa juara dunia tuh tahun 99. Makanya patah kaki aja di Silverstone tuh. Jadi dia harus keluar. Absennya lama lagi. Aduh, sayang banget. Lama lagi. Baru tampil di Grand Prix Sepang. Jadi pembantu tapi balik-balik ini balik-balik Skumi juga dominan kan sebenarnya. Dan walaupun dia langsung bantu si Irvine. Iya, walaupun tidak jadi juara juga, bodoh Irvine itu. Emang Irvine PA sudah dibantuin tidak juara. Aduh. Padahal dulu McLaren itu terkenal nggak reliable kan mobilnya sampai zaman-zaman Kimi. Zamannya Kimi konsisten. Nah itu nanti ada di poin berikutnya sih. Nah, oke, lanjutlah. Poin selanjutnya apa tuh, Bang? Kemudian untuk aspek yang ketiga itu mengenai gelar juaranya ya.
Oke, kita lihat dulu yang Schumacher nih. Schumacher itu bergabung dengan Benetton tahun 92, mengembangkan mobil, akhirnya menjadi juara dunia tahun 94 dan 95. Langsung double champion, dan Benetton pada tahun 95 berhasil memenangkan konstruktor pertama kalinya. Kemudian 96 dia memutuskan pindah ke Ferrari yang posisinya udah amburadul. Dia harus bangun tim itu dengan banyak pengembangan-pengembangan, dengan banyak kesialan-kesialan, ya kan. Tahun 97 dia bersenggolan dengan Villeneuve, 98 dia harus pecah ban di Grand Prix terakhir melawan Hakkinen, tahun 99 dia kecelakaan, dan akhirnya tahun 2000 hingga tahun 2004 Schumacher mulai mendominasi itu. Jadi mendominasi banget. Jadi ibaratnya di era tahun 2000 hingga tahun 2004 bisa dibilang Ferrari dan Schumacher terlalu mendominasi di F1 hingga akhirnya menonton F1 bosan. Meskipun sih di sela-sela tahun 2003-2004 memang ada perubahan-perubahan yang gunanya memang untuk ibaratnya menjegal atau merusak dominasi. Nanti ada di poin berikutnya. Kemudian kalau untuk Hamilton, lagi-lagi beruntung ya. Hamilton itu tahun kedua bisa jadi juara dunia tahun 2008 dan akhirnya pindah ke Mercedes, akhirnya bisa juara juga di tahun 2014, 2015, kemudian 2017 nggak tahu sekarang. 2017, 2018, 2019. Iya, udah pasti 2017 tuh. Sampai sekarang. Oh iya itu Mas. Iya benar-benar ya. Ya udah pasti ketahuan lah. Poinnya udah jauh soalnya. Soalnya jauh sih. Gue yakin dia tahun ini juara dunia lagi sih. Juara dunia lagi, jadi ya bisa dibilang sampai sekarang lah. Ya. Iya benar. Ya Hamilton lagi bisa juara dunia kalau saja Hamilton lagi mungkin bisa juara dunia tahun 2007 ya. Asalkan tidak ada konflik internal antara Fernando Alonso dan Hamilton. Iya, benar. Timnya waktu itu. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan tuh oleh Kimi Räikkönen dari Ferrari untuk merebut gelar juara dunianya. Dan untuk pertama kalinya oleh Kimi. Dan ya bersyukur sih si Alonso akhirnya didepak balik lagi ke Renault yang membesarkan namanya dia. Dan untung Hamilton bisa menjadi juara dunia tahun 2008 dengan kondisi yang sangat-sangat very luck. Tikungan terakhir di Interlagos, track basah, Timo Glock di overtake, dia hanya butuh berapa poin waktu itu ya? Berapa poin itu sih, dia benar-benar harus finish di situ. Gue lupa, tapi kayak 1 poin doang deh selisihnya. 1 poin doang. Kayak 2007. Nah, ya bisa dibilang ya ada faktor keberuntungan yang banyak kayaknya ya Hamilton, ya banyak beruntungnya gitu loh dibandingkan untuk mengembangkan filmnya. 2008 lagi itu. Iya, 2008 itu kalau Ferrari nggak salah satu kontributornya poinnya masa itu hilang kan gara-gara Singapura 2008 juga tuh. Yang pompa bensinnya ke bawah sampai ujung pit lane. Tuh kalau misalnya nggak kejadian sebenarnya gue rasa ya salah satu itulah ya, salah satu momen penentu lah. Kalau misalnya masa di Singapura itu finish tanpa insiden, gua rasa di Brazil pun dia akan nyaman gitu. Karena di Brazil tuh dia menang loh. Ya Brazil menang. Dia menang maksudnya dia menang balapan. Jadi gua rasa kalau misalnya itu Singapura kejadian, ya buku sejarah juga akan berkata lain. Gitu. Iya, betul. Bisa jadi Felipe Massa yang jadi juara dunianya sih. Benar. Padahal sih gue berharap Massa yang juara sih, udah nangis-nangis, udah happy. Iya. Juara dunia selama 37 detik. Kesian sih asli. Senangnya cuma sesaat doang. Sesaat banget anjir. Tuh gue ingat videonya tuh. Buset. Parah sih. Tapi Airvian kalau misalkan Massa juara pada saat itu mungkin gimana ya? Soalnya kan di home ground-nya sendiri loh, di tanah air sendiri. Iya, makanya. Bener. Iya loh. Bisa jadi momennya kayak Senna gitu loh kan, menangnya kan bisa. Gimana sih tuan rumah juara di kandang sendiri? Iya. Itu kan jadi betul. Gitu loh. Udah nunggu bertahun-tahun nih, yang Barrichello juga begitu, tapi sial mulu. Barrichello kan ini
wingman juga kayak Bottas. Enggak, tapi kalau pas tahun berapa ya, itu Barrichello sempat leading kan, cuman masalah engine atau masalah oil pump, fuel pumpnya juga bocor, akhirnya dia gagal finish. Berapa kali dia leading tapi gagal finish sih Barrichello. Sial juga sih Barrichello sebenarnya. Ya, Kita enggak, tapi tunggu kalau tapi bermaksud gue Barrichello juga apa namanya? Ya kan sempat jadi korban strategi juga lah, kayak Austria 2002. Terus mana memang lagi di tuh ya dalam yang kontaknya emang seperti itu. memang apa namanya ya, ibaratnya si Rubens, si Barrichello juga kayak udah nerima, ya udahlah posisi gue second driver kayak Bottas sekarang. Nah, gue sebenarnya ini sih gue menemukan beberapa kesamaan di karirnya Hamilton sama Mercedes sih, maksudnya Hamilton sama Schumacher sih. Kayak Hamilton sama Schumacher sama-sama pernah di Mercedes. Enggak sih, itu nggak Iya. terlalu sama ya. Tapi maksud gue kayak punya wingman walaupun baru-baru doang pas Bottas join. Rosberg soalnya tidak bisa dikatakan sebagai wingman. Itu sih karena dia balap inti juga. iya, Rosberg itu benar-benar nge-push Hamilton untuk ini sih, untuk jadi juara. Gue rasa Rosberg itu juga jadi salah satu faktor dia bisa ini sih, mental Hamilton itu kan kayak ke pressure terus ya sama Rosberg waktu 2014 sampai 2016. Gue rasa itu yang bikin dia mateng di Mercedes sekarang. Iya. Soalnya kalau lu bandingin sama siapa, Vettel tuh kalau diukur secara mental mungkin dia nggak terlalu kuat. Dan tipikalnya itu kalau misalnya Vettel itu kalau misalnya udah nggak nyaman sama mobilnya atau rekan setimnya itu lebih unggul, pecah tuh ininya, kayak fokusnya pecah tuh. Kayak tahun 2014 di Red Bull sama Ricciardo, sama tahun 2019 kemarin di Ferrari sama Leclerc kan. 2019 itu mobil Ferrari kan udah nggak cocok sama Vettel sebenarnya. Sama kayak 2014, Vettel juga nggak cocok sama mobilnya, sama timnya. Ricciardo juga lebih banyak tuh nyetak poin. Hal yang sama kejadian nih di 2019 di Ferrari. Gue rasa tuh dia kayak apa ya? Kalau Hamilton tuh kan di push terus, nggak crack ya, nggak lepas konsentrasi lah. Vettel kalau lu lihat di push dikit sama Hamilton, kelihatan tuh sering error atau apa namanya kayak buat bikin kesalahan yang nggak perlu, sering banget. Padahal lagi krusialnya butuh poin. Iya, padahal krusial, benar, betul. Padahal lagi krusial. Ya itulah salah satu apa namanya. Ya kita bisa lihat antara Schumacher dan Hamilton itu sama-sama punya mental juara. Benar-benar apa sih? Ya sangat haus kemenangan. Itu yang bikin mereka bisa jadi juara dunia berturut-turut dan ya jadi pembalap hebat lah gitu. Terus poin selanjutnya apa tuh, Bang? Oke, poin selanjutnya ini yang paling penting ya, itu adalah perubahan regulasi. Pada saat Schumacher dan Ferrari mendominasi F1 pada tahun 2002, Presiden F1 pada saat itu Max Mosley dan CEO F1 waktu itu Bernie Ecclestone langsung mengambil langkah-langkah untuk merubah regulasi untuk menjegal dominasi Ferrari. Pada saat itu kan 2002, Schumacher pertengahan musim udah juara tuh di Grand Prix Prancis kan. Iya itu benar. Jadi musim musim paling boring katanya. Ya musim paling boring, jadi nonton F1 udah turun. Makanya kedua orang penting ini langsung merubah semua yang ada di F1. Apa aja itu? Yang pertama adalah format kualifikasi, kemudian ada sistem poin, kemudian ada masalah engine, kemudian ada pemberian poin. Jadi ada 4 ya. Nanti kalau misalkan kurang bisa tambahin ya. Apa aja tuh kalau misalkan ke yang perubahan regulasi untuk yang one flying lap, format kualifikasi pada saat itu menggunakan format one flying lap. Jadi benar-benar balap itu push mobilnya over the limit tanpa kesalahan hanya dalam 1 putaran aja. Kemudian setup kendaraan itu harus sama dengan kualifikasi dan balapan. Kemudian Bernie Ecclestone juga waktu itu menjelaskan sistem kualifikasi ini pembalap harus milih apakah milih
sebagai pole position dengan konsekuensi bahan bakar lebih sedikit untuk bisa menjadi posisi yang tercepat, jadi bisa pole, ataukah memilih balapan. Jadi bisa hampir setengah tank lah, full tank lah, seperti itu ya. Jadi pilih balapan atau lomba, kata Bernie Ecclestone. Itu untuk yang format kualifikasi. Jadi sama sekali ibaratnya pembalap itu no error. Dan urutannya itu biasanya berdasarkan hasil Grand Prix sebelumnya. Jadi urutannya itu satu-satu. Kalau misalnya ada pembalap yang DNF, dia boleh ikut lagi, biar nggak ibaratnya bisa keluar duluan lah. Tapi hoki-hokian sih kalau misalkan nanti di tengah lomba itu tiba-tiba cerah banget, tapi kadang-kadang di awal itu cerah, tiba-tiba di tengah hujan, gerimis, jadi itulah banyak kejutan pada situ. Jadi ibaratnya mengacak situasi grid untuk race berikutnya. Dan ini pinter juga sih sebenarnya. Seharusnya ini format kayak gini diterapkan pada saat Grand Prix Monza kemarin ya. Karena kan nggak ada yang mau duluan tuh. Bener, gue Kita sempat bahas setuju. loh masalah ini. Kita sempat bahas loh ini loh. Jadi kalau misalkan seperti itu, ini balap mikir gitu loh. Jadi benar-benar push over the edge lah untuk mobilnya gitu. Itu untuk masalah kualifikasi. Kemudian sistem one engine for one weekend. Jadi ini regulasi. Jadi untuk mesin engine itu digunakan untuk whole weekend. Apabila ada pembalap yang mengganti kondisi mesinnya, maka dia akan dikena grid penalty. Ini standar lah ya, yang sekarang juga ada gitu ya. Kalau misalkan ada. Kayaknya masih bertahan sampai sekarang. Grid penalty sampai sekarang. Nah itu berawal dari gara-gara Ferrari dan Schumacher nih format seperti ini. Kemudian untuk yang berubah lagi adalah format point. Nah, jadi pada saat era Schumacher begitu berjaya hingga pertengahan musim dia udah juara dunia, sistem poin itu hanya 6 pembalap yang bisa mendapatkan poin. Jadi sistem poinnya itu antara juara 1 sampai 6. Juara 1 itu 10, disusul 6, 4, 3, 2, 1. Jadi hanya 6 pembalap yang bisa finish ya. Kemudian karena melihat begitu dominasinya Ferrari pada saat itu, Bernie Ecclestone langsung mengubah format poinnya. Jadi mengajarkan pembalap untuk konsistensi. Jadi meskipun nggak menang gitu, misalkan finishnya kedua, 2, tapi dia tetap dapat poinnya besar karena selisihnya nggak gitu jauh, yaitu 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 8 balap terdepan yang akan mendapatkan poin. Jadi ibaratnya gue ingat apa yang dikatakan Bernie Ecclestone, konsistensi is the key. Jadi untuk menjadi juara dunia tidak perlu menang, cukup naik podium aja. Lumayan loh 8. Nah ini terbukti pada tahun 2003 itu terjadi pada Kimi Räikkönen, konsisten terus podium, tapi meskipun akhirnya gagal juara juga sih. Tapi minimal ada perlawanan dan waktu itu juga banyak contender juga, dari Juan Pablo Montoya, ada Ralf Schumacher, kemudian ada Kimi Räikkönen, ada Schumacher. Jadi ibaratnya strategi ini berhasil. FIA jadi membuat penonton jadi gairah lagi meskipun di ujung-ujungnya yang juara lo lagi begitu. Kemudian kalau untuk di era Hamilton, justru perubahan regulasi itu lebih condong ke technical ya, masalah ya, technical dari perubahan mobil. Jadi ibaratnya Mercedes itu bisa mengikuti apa yang dimau oleh FIA nih. FIA benar. Apa yang diminta FIA. Jadi ibaratnya justru Mercedes masa beruntung dengan regulasi tersebut, justru malah menambah dominasi, bukan merusak dominasi, gitu. Jadi ibaratnya ya nggak ada perubahan lah dalam sebuah regulasi itu untuk menekan atau menghambat atau ibaratnya menambah persaingan ketat antar beberapa tim gitu. Jadi ya pertarungan emang sih agak-agak seru juga seperti tahun 2017, 2018 itu agak lumayan seru lah dengan ada perubahan regulasi teknikal dalam segi mobil. Tapi belum sepenuhnya tidak seperti apa yang dialami oleh Schumacher yang begitu banyak
perubahan regulasi yang menjegal dia, tapi dia akhirnya bisa juara dunia juga. Begitu. Iya, gue setuju poin ini nih. Ketika dulu FIA membuat perubahan regulasi untuk menjegal dominasi Ferrari, kebalikan yang terjadi di Mercedes. FIA bukan memberikan ya. Begitu FIA melakukan perubahan regulasi yang cukup mendasar, kayak misalnya kalau lu boleh bilang mesin diganti dari V6 dari V8 ke V6, tambah turbo, tambah hybrid, itu kan ketika beberapa tim lain kewalahan, Mercedes tampil sebagai tim yang tim yang superior lah. Ya. 2014 tuh kan mesin Mercedes gila banget tuh. Kayak ketika Ferrari, Red Bull itu masih nyari formulanya, si Mercedes tuh udah ini aja, udah ketemu tuh langsung klop formulanya. Terus 2017 ketika dimensi mobil juga berubah, Mercedes, gua rasa sih ini ada hubungannya ini, kayak mereka tuh kan tim yang inovatif gitu ya. Mereka risetnya tuh benar-benar total. Itu sih yang bikin mereka bisa menerjemahkan regulasi yang ada jadi mobil yang paketnya yang benar-benar secara paket itu sangat superior. Ya gue harap sih di 2022 ketika ada regulasi baru, mobilnya juga berubah lagi, itu bisa menyemarakan lah, bisa bikin gridnya itu jadi lebih dekat lagi. Kayak sekarang kita lihat 2020. 2020 itu sebenarnya kan papan tengah seru nih. Papan tengahnya ada Racing Point, ada McLaren, ada Renault, ada Ferrari. Ferrari tengah sekarang ya? Ferrari tengah ya kan? Tengah dong Pak. Lu lihat aja. Nembus podium 3 juga, alhamdulillah. Petaka banget ya tahun 2020 Ferrari ya. Bener. Ya nggak apa-apa, anggap aja kita lagi puasa. Kita tunggu aja orang-orang semacam orang-orang kayak Schumacher lagi yang bisa bikin Ferrari ke atas lagi. Gitu. Siapa dong? Kira-kira ada nama siapa gitu? Nggak ada. Siapa ya? Gue bilang Leclerc tapi mobilnya masih bala. harus nyari orang yang pas dulu. Padahal Rory Byrne udah ikut ngembangin. Ya nggak tahu loh, kita lihat 2021 atau 2022 lah. Semoga kembali waras Ferrari-nya itu. Kembali waras. Kembali bisa ke era dominasi lagi ya. Biar F1 bosan ya, gitu. Jangan dominasi sih. Sebenarnya tuh 2000 pas eranya Red Bull tuh 2010 sampai 2013. Itu sebenarnya Ferrari itu punya aset bernama Fernando Alonso kan. Yes. Yang 2010, 2011, 2012 kan mobil Ferrari juga sebenarnya hancur banget. Ya nggak maksudnya bukan hancur dalam tanda kutip benar-benar nggak bisa bersaing, tapi mobil mereka bukan mobil yang top lah dibandingin sama Red Bull, dibandingin sama McLaren dan lain-lain. Nah, ketika itu 2010, bahkan 2010 itu sebenarnya Alonso hampir juara dunia kan. Alonso tuh hampir juara dunia kalau tidak dijegal oleh Vitaly Petrov di Abu Dhabi 2010 tuh. 2010 itu kan Vettel itu baru juara dunia, bahkan baru memimpin klasemen itu di Abu Dhabi. Bener-bener di race terakhir dia baru memimpin klasemen sama jadi juara. Selama sepanjang tahun itu gue lupa tuh tuker-tukerannya sama siapa, tapi Ferrari itu penantang yang jadi penantang favorit buat jadi juara dunia itu Ferrari. Makanya ketika Red Bull menang di Abu Dhabi 2010 itu kan gak ada yang nyangka tuh bisa bener-bener orang nggak ada yang bukan nggak yang mikir, tapi kayak kemungkinannya bukan yang utama lah. Favoritnya tetap Ferrari,
baru Red Bull. Ternyata Alonso-nya kacau. Dia nggak bisa ngebalap Petrov. Sama tuh kayak 2012. 2012 itu juga dia kalah juga cuma tipis tuh, berapa poin, 4 apa kalau nggak salah. Itu kan kalahnya di race terakhir di Brazil 2012. Padahal Vettel udah apa namanya, udah spin tuh, udah kecelakaan, udah melintir. Ternyata bisa comeback. Gila. Iya, bicara soal comeback, gue lihat Hamilton sama Schumacher tuh mirip-mirip tuh. Lo inget balapan Schumacher yang di Brazil 2006 nggak? Yang dia pecah ban, yang dia kena puncture di tengah-tengah. Gue inget banget yang itu race terakhir dia ya, 2006 kualifikasi juga dia bermasalah di grid keberapa. Bermasalah gitu. Bener, betul. Terus bersenggolan dengan siapa, itu bannya pecah, harus masuk ke pit dan akhirnya bisa apa ya, kalau nggak salah ya, lupa. Yang menang lupa antara Iya, menang Felipe Massa. Yang dia finish itu kalau nggak salah antara posisi 4 atau posisi 6. Gue lupa. Hal yang sama kejadian di Monza kan. Cuma bedanya kalau Hamilton di Monza itu kan dia itu kena penalti, bukan karena pecah ban atau apa. Nah itu gue lihat Hamilton sama Schumacher tuh punya kualitas yang sama tuh. Dia bisa fokus untuk apa? Dia sadar mobil dia mampu, mobil dia bagus. Akhirnya dia pede tuh menembus sekian banyak mobil dari posisi terakhir. Itu kan Schumacher sama Hamilton kan dari posisi terakhir juga tuh, sampai bisa finish di posisi yang cukup bagus lah buat poin. Kayak Hamilton kemarin di posisi 6 apa 7, gue lupa. Nah terus Schumacher juga di posisinya bukan di posisi yang bukan di posisi di atas 10 besar. Itu benar-benar kayak menandakan kualitas mereka sebagai pembalap lah. Oke. Jadi dari keempat faktor tersebut atau 4 aspek tersebut, menurut lo siapa yang paling hebat? Schumacher atau Hamilton? Ya, kalau kita bicara angka mas Hamilton ya. Hamilton itu diuntungkan oleh situasi, terus diuntungkan oleh kondisi jumlah race kan lebih banyak nih di era dia. Paling lu kalau pas dulu pas Schumacher maksimal berapa race sih? Nggak lebih dari 20 kan? Sampai 17 lah. 17 iya, paling 16-17 lah. Sekarang tahun-tahun sekarang bisa tembus 21 per musim. Jadi ya wajar, maksudnya kalau misalnya secara angka Hamilton akan tembus 100 wins itu sangat mungkin. Dan ditambah Mercedes juga masih dominan saat ini dan nggak punya musuh yang dalam tanda kutip mumpuni gitulah untuk melawan Mercedes. Tapi kalau misalnya kita bicara talent, ya Schumacher juga ini sih. Schumacher tuh pintar berpolitik, gue bilang. Dia tuh pintar berpolitik, dia pintar dia nyetir pintar, berpolitik pintar, nyari temannya pintar, jaga jaimnya juga dia pintar. Itulah pokoknya ya tapi kalau secara overall gue lebih suka Schumacher. Secara overall ya sebagai pembalap secara utuh gitu, sebagai manusia ya gue lebih suka Schumacher. Ya. Berarti kalau lo Hamilton ya, kalau yang terbaik secara statistik ya. Iya, statistik ya nggak ada yang bohong lah. Nggak ada yang bohong ya. Kalau gue tetap pilih Schumacher. Emang kenapa? Gue ngelihat Schumacher tuh banyak perjuangannya gitu loh untuk membangun sebuah tim. Dia itu benar-benar ibaratnya dia banyak berkorban, banyak mengeluarkan skillnya gitu loh untuk bisa membangun dan sukses bersama tim yang ia bangun. Itu yang poin yang gue suka sih. Jadi ibaratnya kalau saja misalkan Schumacher nggak pindah ke Ferrari tahun 96, dia masih bisa nambah gelar juara dunia yang ketiga kali. Karena Benetton waktu itu masih bisa fight lah, ibaratnya masih bisa mendominasi lah. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan bicara lain, kalau misalkan Schumacher pindah ke tahun 97 mungkin gelar Ferrari agak mundur.
Iya, Bisa iya. juga mungkin tahun berapa ya? Mungkin bisa tahun 98, 99 masih bisa adaptasi, mungkin bisa 2001 mungkin bisa juara dunia Schumachernya. Tapi ya itulah Schumacher. Jadi dia bisa melihat apa ya? Visi misinya dia kelihatan sih, dia visioner banget sih. Jadi Ya. tim ini nih bisa gue bangun, oke bangun. Begitu juga dengan Mercedes. Jadi ibaratnya Hamilton berterima kasih dengan Schumacher juga sih sebenarnya. Ya, Gue ya, nggak, ya, Mercedes ada ininya sih, ada andil Schumacher di situ. ya ada Schumacher juga. Gue nggak kebayang kalau saja Schumacher nggak memutuskan pensiun di tahun 2013 sih masalah ya. 2013 gue nggak kebayang Schumacher itu bisa nambah gelar lagi atau enggak. Karena melihat tahun berapa ya, Grand Prix Monaco aja dia masih bisa, usia segitu Schumacher masih bisa pole loh di Monaco, itu kan hebat banget. Jadi ibaratnya Walaupun ya setelah itu kena penalti. iya ya setidaknya ya mas, gue dukung Schumacher. Kenapa gue pakai outfit Mercedes? Emang gue karena dukung Schumacher sih. Ya pas headline dia koran otomotif dulu tuh, tablet otomotif Schumacher is back, wah kayak gue senang banget gitu. Wah hanya nambah gelar juara dunia lagi nih, ternyata Mercedes masih pengembangan ternyata. Aduh kasihan sekali. Iya, maka Ya, gue nggak setuju kalau misalnya ada yang bilang Schumacher comeback-nya itu tidak bagus. Maksudnya, Schumacher comeback gitu doang. Enggak gitu iya, liatnya. Schumacher itu comeback untuk, ya itu dia menaruh pondasi untuk Mercedes sekarang. Lu bisa lihat Mercedes kayak sekarang ada andil Schumi di karena situ. dia. Iya, karena memang ada Rosberg juga sih. Rosberg waktu itu kan dari akuisisi ya, dari Rosberg Brown GP ke Mercedes, akhirnya dia yang jadi prinsipalnya. Dan karena dekat sama Schumacher ya ditarik. Jadi untuk mungkin udah kenal kali Rosberg dengan Schumacher, udah kenal dekat, dia tahu caranya untuk membangun tim, ya ditarik. Ya bagi gue sih tetap Schumacher sih dibandingkan Hamilton. Kalau Hamilton emang lebih karena hokinya gede dia ya, hokinya gede, jadi nggak perlu repot-repot tim gitu. Nggak ada terima, mobil udah bagus ya udah, nggak perlu capek-capek gitu loh. Jadi ibaratnya meninggalkan tim yang udah bapuk, pindah ke tim yang udah bagus gitu loh. Nggak seperti Schumacher gitu, ambil resiko. Jadi sebenarnya tim yang Benetton yang dia tinggalkan itu masih bagus, tapi dia rela pindah ke tim Ferrari yang notabene hancur-hancuran kan dulu kan, belum pernah juara konstruktor gitu kan. Meskipun puasanya panjang. Gitu, puasanya panjang gitu kan. Udah kalau nggak salah dia hampir menunggu berapa tahun ya, semenjak juara dunia terakhir tuh Jody Scheckter 1979 apa berapa ya? Lupa. 21 pokoknya tahun nunggu. Oh ya, 21 puasa paling lama itu 21 apa 16? 1 tahun. 21 ya? 21 tahun. Jadi dia gelar konstruktor itu terakhir kan Jody Scheckter kan. Yang Jody Scheckter juara dunianya ya, lupa. Kalau konstruktornya itu tahun berapa ya? 16 tahun ya, nggak salah ya. Lupa 16 deh kalau konstruktor. 16 tahun ya, 16 tahun ya. Soalnya kan sempat di era 90-an itu kan sempat ada Prost juga, ada Mansell juga, Eganger Hartberger, kemudian ada Jean Alesi. Dan pas era Schumacher ya Ferrari udah bisa bagus dari ya itulah yang gue suka dari Schumacher. Di Schumacher tuh mirip-mirip Rossi lah di MotoGP. Mbah. Oh, wih bener coy. Nih ya, Rossi kan juara dunia bersama Repsol. Jadi di operasi MotoGP. Nggak apa-apa. Terus dia jadi operasi MotoGP. Jadi Rossi itu menganggap Honda kalau nggak salah deh. Honda menganggap lo juara dunia karena gue. Lo bisa juara dunia karena engine gue. Akhirnya Rossi buktikan dia pindah ke Yamaha bisa juara. Jadi memang ada faktor orangnya juga sih. Orang yang mengembangkan itu juga berpengaruh sih untuk tim jadi juara. Dan apa namanya? Hamilton juga gambling sih. Walaupun tahun 2013 itu Hamilton gambling, tapi kayak ya gue nggak tahu sih dia seberapa besar dia porsinya dalam membangun setup si mobil Mercedes sampai sekarang. Ya maksudnya nggak terlalu kelihatan lah kalau misalnya Schumi ya kita boleh lihat hasilnya, karena puasanya lama kan tuh, dari 96 dia baru bisa juara tahun 2000 itu kan
Berarti 96, 97, 98, 99, 4 tahun nunggu dia baru bisa juara. Itu kan berarti kan dia apa namanya, kembangin sampai dia bisa dominan. Kalau Hamilton ya boleh dibilang antara resepnya udah bagus, resepnya udah ini nih, resepnya udah talk chair. Pokoknya yang penting lu nyetir, yang penting nyetir kencang aja. Lu nyetir kencang, lu nyetir rapi. Lu nyetir kencang, nyetir rapi dah. Udah pasti garansi juara, bener. Siapa yang ngalahin? Gak perlu capek-capek, udah. Gak perlu capek-capek. Perlu nerbangin mobil, gak perlu ada rasa heartbreak, hard feeling gitu kan, rasa kecewakan. Tapi iya benar juga, benar. Ya, tapi secara umum juga mobil F1 modern ya, kayak mobil 2000-an lah, mobil 2010 ke atas itu kan salah satu mobil F1 yang paling reliable lah ya. Kayak kita udah jarang lah lihat mesin tiba-tiba blown engine tanpa alasan, tiba-tiba mobil kebakaran tanpa alasan. Kayak lebih reliable, lebih durable, daya tahan mobil itu lebih bagus lah daripada mobil-mobil 90 atau 2000-an. Betul. Iya, itu kurang lebih beberapa faktor yang kita bisa compare antara Hamilton dan Schumacher. Tapi yang mau kita tekanin lagi, bahwa setiap pembalap itu adalah Schumacher dan Hamilton itu adalah sama-sama pembalap hebat pada masanya. Kalau kita selalu debat untuk mencari the greatest of all time, susah, karena kan tantangan yang dihadapi oleh setiap pembalap itu beda-beda. Terus ya plus minus yang diterima oleh pembalap itu beda-beda. Kayak tadi kalau bisa dilihat di poin kedua soal siapa yang dihadapi oleh masing-masing pembalap. Schumacher lawannya sama-sama tertua lah, sama banyak pembalap legenda, banyak pembalap senior. Sementara kalau Hamilton mungkin di saat dia masih muda, dia melawan bukan figur-figur yang legenda, tapi baru figur senior, Alonso, Raikkonen, dan lain-lain. Nah, tapi tetap Schumacher dan Hamilton itu adalah pembalap yang hebat lah, dan semuanya, kedua orang itu punya mental juara, mental yang nggak semua orang bisa punya kemampuan dan konsistensi seperti mereka berdua. Iya, overall nggak usah lah kita debat panjang sambil jelekin pihak yang lain. Skumi begini, Hamilton begitu, nggak selesai. Itu closing statement dari gua. Dari lo gimana? Apakah lo berharap dominasi Hamilton berakhir? Harus ada regulasi yang untuk menjegal dia sih sebenarnya. Iya, betul. Makanya kan ada budget gaji di caps. Gajinya di caps sekarang. Benar. Gaji di caps. Ya mungkin itu salah satu untuk menjegal Hamilton mungkin. Iya. Jadi ragu dia bertahan di F1 apa enggak? Yoi, betul. Jadi ya gue setuju sih dengan ini budget caps untuk gaji pembalap ya. Setidaknya dia mikir-mikir lagi gaji gue kurang nih. Lagi pandemi gaji kurang aja deh. Kalau kayak curhat sih, Pak. Ya sekalian. Sekalian, Pak. Sekalian. Oke, sekian untuk episode kali Obras F1 kali ini. Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian pikir video ini menarik. Jangan lupa subscribe juga ke channel Obras F1 dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Obras F1. Kalau kalian punya opini lain terhadap Schumacher versus Hamilton, silahkan komen. Kita akan discuss di kolom komen. Kita ketemu di video Obras F1 selanjutnya. Bye. Dah.